Sahabat Pojomika, maraknya kasus dan pelanggaran pekerja migran Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan efektif dari pemerintah dan masyarakat. Seperti apa penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait hal tersebut? Apa upaya perlindungan yang diberikan pada warga negara dari migrasi ilegal dan perdagangan manusia? Simak selengkapnya di podcast Buka Pintu. aksiradio.com. Sahabat Pojomika, ketemu lagi bersama Jaga Suara kali ini dan saya ditemani oleh satu orang wanita cantik kali ini. Asik, yang menggoda saya untuk saya bertanya-tanya. Akan saya beri satu permintaan kepada Anda. Oh, salah. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Oh iya, terima kasih Pak Jaka. Iya. Perkenalkan, sebelumnya selamat malam ya. Selamat siang, pagi, malam. Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Widianti. Saya saat ini bekerja sebagai ahli pertama pengantar kerja di ahli pertama pengantar kerja. Ahli pertama. Iya. Berarti ada ahli kedua, ahli ketiga. Ada ahli muda, ahli madya, seperti itu. Ahli nujum ada. Ahli muda. Oke. Ahli pertama pengantar kerja di Disnaker Kabupaten Karawang. Asli Karawang. Kebetulan saya perantau, Pak. Dari mana? Saya dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Ya. Itu kalau nggak salah yang biasa ada di bakmi ayam ya, Ngawi ya? Sawi. Oh, itu Sawi ya? Salah? Itu kayak sawi. Iya. Jok sama bapak ini. Lucu. Udah berapa lama? Ibu ya? Belum sih. Oh, belum? Masih Oke. single, jadi. Oke. Sama Pojomika, bagi Anda yang berminat, salah. Jadi ini ya. Promosi Comblang ya. jadi Mbak Comblang. Jangan lupa nanti ada nomornya di sini. Aduh. Ya, nanti Mbak Nisa nomornya di sini, boleh hubungi saja. Siapa yang tertarik? Ya, biru jodoh jadinya. Oh, jadi macam lah. Mana Lanjut. dia? 3 tahun. 3 saya baru tahun. 3 tahun. Kok bisa sampai di Karawang, Mbak? Ya, kebetulan rezekinya di sini ya, Pak ya. Jangan-jangan tenaga kerja juga yang kerja di Karawang? Gimana, Pak? Migran juga ya dari Ngawi ke Karawang? Iya, jadinya transmigrasi ya. Ini kan kita bahas masalah migran. Betul, kita bahas Pojomika Indonesia. Iya. Jadi sebelumnya saya terima kasih banget Bapak sama Pojomika Karawang sudah diberikan wadah atau platform untuk mengangkat isu PMI ini. Kan cukup penting ya. Palang Merah Indonesia ya? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Saya udah siap donor. Donor darah ya? Heeh. Donornya golongan apa, Pak? Saya golongan O sih. Nama kalau saya golongan bangsawan. Asik. Donor biru. Oke. Kita bahas tentang pekerja migran Indonesia. PMI itu apa? Iya. Jadi pekerja migran Pekerja migran Indonesia, bukan Palang Merah Indonesia ya, Pak ya? Saya mau minta tolong sama produser. Yang saya pelajari ini kalau masalah PMI, Palang Merah Indonesia. Kenapa jadi pekerja migran Indonesia? Salah. Iya. Memang masyarakat sering salah mengartikan. Jadi ini yang menarik Pak, dulu orang mengenalnya itu TKI atau TKW ya? Ya, Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita. udah diganti. Nah, sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, istilah TKI atau TKW itu diganti menjadi pekerja migran Indonesia. Siapa yang ganti? Kok nggak bilang olehnya? Presiden Pak. Presiden. Oh, nggak berani kami. Iya. Kenapa digantinya ini yang menarik? Apa tuh? Kenapa tuh? Jadi dulu kalau TKI ataupun TKW itu kan kaitannya erat dengan stigma negatif ya, pekerja kasar, pekerja sektor Buruh lah, olahraga, ya. iya seperti itu. Sehingga dengan harapannya diganti menjadi pekerja migran Indonesia, ini cakupannya lebih luas lagi bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri itu beragam, tidak hanya di sektor informal atau rumah tangga, tapi juga banyak sektor-sektor formal. Jadi harapannya bisa meningkatkan citra dari pekerja migran Indonesia itu sebagai pahlawan devisa, Pak. Pekerja migran itu pahlawan devisa. Butuh rekening saya nomor. Sampai di transfer apa gitu ya, waduh. Saya juga mau sih kalau. Oh iya. Iya, saya pikir gini. Karawang ini kan dari kota Lubumba di kota perjuangan, kota penuh dengan sejarah, berkembang menjadi kota yang industri. Dulu, karena saya asli orang Karawang, jadi dulu memang udah ada
yang berminat hijrah ke Arab Saudi atau ke Malaysia atau mungkin kemana gitu kan ya, ke Taiwan atau ke Hong Kong segala macam. Saya pikir setelah Karawang berubah wujud menjadi sebuah kota industri, PMI ini berkurang, tapi nyatanya malah membludak. Nah, kalau boleh saya tahu ya, walaupun udah 3 tahun, kayaknya udah mahir nih, ya kan? Masih belajar. Dari cara bicaranya, kayaknya udah cocok jadi dosen. Wah, amin. Satu pertanyaan buat Ibu Nisa. Ibu aja deh ya. Oke, boleh. Teteh, mau teteh apa? Ibu. Asik. Nyamannya pajak aja. Nyamannya aja, karena Ibu berasal dari Disnaker. Karena saya warga biasa disebut Ibu, ya kan? Ya Tuhan Ibu. Calon juga ibu sih. soalnya juga. Oh ya. iya dong, dari anak saya. Waduh. Oke, Bu, izin. Mohon maaf, cadel ya Bu ya. Iya. Kalau masyarakat Karawang ini kebanyakan larinya ke negara mana sih? Kalau untuk negara favorit Hmm. yang paling banyak menjadi kantong PMI dari Karawang itu ada 5 nih Pak. Pertama kebanyakan di Taiwan, kemudian ada juga yang di Malaysia, ketiga Singapura, keempat Hong Kong, dan juga kelima di Arab Saudi. Itu berdasarkan jumlah daripada yang paling banyak. Tadi jumlah PMI yang terdata di dinas Terdata. kan 3.743. Nah ini hanya 5 besar aja Pak. Ada negara-negara lain yang mungkin jumlahnya hanya berapa puluh atau berapa orang. Tapi 5 besarnya di 5 negara itu yang paling banyak jadi favorit pekerja migran dari Karawang. Artinya nggak berdata. Satu. berapa Ada, banyak? ada. Dua, Tentu berapa kami banyak? punya rekapitulasi data lengkapnya. Kalau urutan 1, 2, 3 paling Itu banyak. tadi Taiwan, Malaysia. Berarti nomor 1 Taiwan paling banyak. Betul, paling banyak. Saat ini, setahu saya dulu tuh orang banyak larinya ke Arab Saudi ya. Nah, Sekarang banyaknya ke Taiwan. Ingin sekarang kalau memperbaiki keturunan atau gimana? Oh salah nih. kerja ya, Kerja loh. bukan mau nikah. Bukan mau cari bodoh. Ya terus? Oke, mungkin kalau Arab Saudi yang Bapak maksud itu, ini kalau jumlah yang terdata melalui dinas ya Pak ya. Kalau misalkan ada di luar, mungkin melalui prosedur yang non prosedural atau tidak resmi, kami tidak memiliki datanya. Tapi kalau yang resmi terdata di dinas, memang saat ini yang paling banyak itu Taiwan, kemudian disusul dengan Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan juga Arab Saudi. Itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Disnaker. Iya, yang berdata Dan siap kerja. legal. Artinya tidak legal juga ada yang tidak terdata. Mungkin. Oh, oke. Dan dari sekian banyak dari 5 besar, anggaplah 5 besar ya. Profesi mereka tuh apa sih yang dicari? Nah, untuk profesi sendiri, Misalnya jadi bintang film kah, atau jadi artis sinetron, atau mungkin penyanyi, jadi atau aktor, aktris gitu ya. pebulu tangkis. Jangan salah loh, pebulu tangkis juga ada yang pindah ke sana kan? Oh iya, siapa ya? Yang migran kan, jadi membela negara sana gitu loh. Tapi ganti warga negara, itu masalah ya. Ganti warga negara. Kalau ini bekerja ya Pak ya, kebanyakan berdasarkan rekapitulasi data kami, PMI Karawang ini bekerja sebagai perawat lansia. Kemudian masih kebanyakan di sektor informal atau rumah tangga seperti PRT lah di sana. asisten rumah tangga, kemudian perawat bayi atau babysitter. Tapi ada juga yang di sektor-sektor formal. Nah ini banyak seperti di industri manufaktur, kemudian driver bus, kemudian office boy di perusahaan. Jadi beragam sebenarnya. Cuman persentasenya memang lebih banyak di sektor informal kalau untuk PMI Hasil Karawang. Yang kayak PRT gitu. Iya, asisten rumah tangga. Gajinya lebih besar kali ya daripada di Indonesia kali ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Mungkin kenapa lima negara tadi kok bisa terpilih 5 itu gitu ya Pak? Saya pikir salah satu alasannya juga karena gaji. Selain karena kalau itu kan masih negara-negara Asia ya, mungkin lebih mudah untuk beradaptasi. Seperti Malaysia mungkin bahasanya lebih mudah dipahami. Tapi terlepas dari itu gajinya juga sangat menarik nih Pak. Kayak di Taiwan 2 digit, 3 digit? ada yang 2 digit. 2 digit. Ada yang 2 digit. Oh, angka 1, angka 2, 3. Karena itu tergantung ininya ya Pak ya, posisi, kemudian jabatannya, kemudian kompetensinya. Kalau range yang tadi saya sebutkan sektor informal sebagai perawat lansia di Taiwan itu gajinya sekitar $20.000 Taiwan, atau kalau dirupiahkan sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta ya, Jadi Taiwan. PRT saja. Jadi perawat lansia. Pantas. Banyak orang-orang yang ke sana. Ya, kalau di sini. Ya. Saya segera daftar ini, jangan salah. boleh nanti lewat dinas ya Pak ya. Iya. Pastikan resmi ya. Iya, artinya peluang itu lebih besar di sana karena mereka melihat sisi dari
Gaji. Bisa jadi salah Ya. satu. Selain itu juga mungkin Dari 5, mohon maaf saya potong, Ya. dari 5 besar itu, Taiwan, Malaysia, kemudian Hong Kong, Singapura dan Arab Saudi yang paling besar gajinya. Yang informal Taiwan dan aja Hong nih. Kong, ya. Taiwan dan Hong Kong hampir mirip 10 juta. 10 juta. Ya, kalau Malaysia itu 1.500 ringgit, kurang lebih sekitar 5 jutaan. Oh itu sama aja kayak Indonesia dong. Iya sih. UMR-nya. Tapi kan itu kalau di pabrik, kalau Ah. misalkan sebagai asisten rumah tangga di Indonesia berapa? Apakah sampai segitu? Ya. Kemudian kalau di Singapura Ada regulasi nggak naikin harga PNE ini? ada untuk struktur pembiayaan atau gajinya itu ada diatur sendiri nanti dalam keputusan Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Kementerian ada apa ya? Rincian biaya dan dia termasuk gajinya. Seperti itu. Tapi Indonesia nggak ada nih mau nyamain sama mereka gitu. Nah, Kita doakan saja ya Pak ya. oh, jadi biar nggak pada Nggak pada jauh-jauh. luar negeri. Oh iya. Ya, kamu jangan sasar saya. Oh, takut Kayaknya bisa. masih kasihan gitu loh. Makasih. Jangan saya kita aja dipakai di sini pakai Mac aja juga masih sasar gitu. Ya saya tadi juga nyasar. Ih, polos banget loh. Dan alasan mereka artinya mereka yang hijrah ke sana itu benar-benar murni karena money. Nah, kalau menurut Apa tebakan ikut-ikutan? Bapak, kalau tebakan Bapak, Kalau saya mendengar kayak begini, Hmm. ya yang dikatakan oleh Ibu Nisa dengan besarnya salary yang didapat mereka di sana, kemungkinan besar ya itu, ya ekonomi ya. Ekonomi. Kebanyakan alasan ekonomi. kalau kata saya, apakah mereka karena terpengaruh hipnotis atau mungkin bujuk rayu segala macam, atau ikut-ikutan teman gimana? Ya kalau untuk alasan kenapa mereka memilih bekerja luar negeri sendiri, biasanya kalau ada PMI datang ke dinas dan kita ngobrol seperti itu, hampir kebanyakan benar seperti yang kata Pak Jaka sebutkan tadi, rata-rata karena faktor ekonomi Pak. Kebanyakan ingin membantu orang tua, ingin menyekolahkan anak, kemudian ingin membangun rumah yang berkaitan dengan ekonomi. Gitu. Jarang yang ada karena pengen jalan-jalan aja, pengen jarang, kebanyakan ekonomi atau ya mungkin itu tadi di sini untuk background pendidikannya dan juga kompetensinya tidak bisa mengakses pekerja lokal yang ada di sini sehingga memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Sementara kalau di luar negeri itu kan anggaplah kayak di perusahaan ya, lulusan SMA, S1, S2 yang dibutuhkan. Kalau di sana tuh bebas atau gimana sih? SD ada, SMP ada, yang penting bisa baca tulis. Oh gitu. Tergantung sekali lagi Kalau dengan jabatan. informal dan formalnya di sana gitu ya. Kalau yang formal mungkin nggak bisa. Ya, kalau formal ya minimal SMA mungkin ya. Iya. Artinya Ada juga seperti yang itu ya. S1, iya. Oh, Ada oke. juga kualifikasi tertentu ya. Dan mereka itu kalau di sana itu kerja di sana, ada masa berlakunya nggak? Ada luarsanya gitu kan, expire-nya gitu, ada. Ada kontraknya juga sih Pak, 2 tahun. Kontraknya melalui dinas atau melalui yayasan atau melalui perusahaan apa nih? Kontraknya itu melalui perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia atau P3MI. Jadi P3MI nanti bekerjasama dengan agensi di negara penempatan. Kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu ada kontrak kerjanya berapa tahun. Jadi bukan oleh dinas, bukan dinas yang Bukan negara jadi kontrak itu. intinya. Gimana? Bukan negara, bukan dinas. Bukan dinas, jadi antara perusahaan dengan agensi seperti itu dan dengan PMI-nya itu sendiri. Ini yang kadang jadi masalah. Saya belum lebih dalam. Tenang. Mengenai migran, ya Bu ya. Ini kan banyak masalah ya. Banyak masalah ya, mulai dari keberangkatan. Di sana mereka tidak mendapatkan gaji, di sana dia mendapatkan KDRT, gitu kan. Di sana dia yang mendapatkan perlakuan yang nggak enak, nggak digaji, gitu kan. Sebenarnya permasalahan itu apa sih permasalahan yang Ibu tahu nih? Kalau yang kita baca kan seperti itu ya di media sosial atau mungkin teriak-teriaknya mereka gitu. Tolong dong Pak Dedi nih, Kak Dedi bawa ke barak nih, majikan saya katanya gitu kan. Ada nggak yang begitu di sana ya? Mungkin nanti bisa jadi ini ya referensi PMI yang baru kalau mau. Saya minta begitu deh. Nanti tolong gitu kan, majikan saya nih nggak membayar gaji saya, bawa ke barak Pak Dedi gitu kan. Lucu nih. Malah dikira ngelawak lagi, makan minta tolong gitu Pak. Iya. Gimana tuh Bu?
Ya, kalau bicara masalah yang dihadapi oleh PMI khususnya di Karawang sendiri memang sangat beragam ya Pak ya. Pengaduan yang masuk kami juga sangat beragam gitu. Tapi rata-rata masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI itu kebanyakan mereka berangkat secara unprocedural atau ilegal. Ini yang jadi Ya, permasalahan paling banyak utama. Kemudian ada juga permasalahan sakit di luar negeri, kemudian gaji tidak dibayar, atau mungkin tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian ada juga yang nggak betah di sana. Kemudian ada yang mungkin mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik. Kemudian meninggal dunia juga ada, dan berbagai macam Pak, macam-macam. Jadi kalau mereka yang udah dari awal nih, kalau kata orang Sunda mulai hoyong bisa kali itu ternyata gitunya. Karena itu tuh yang balik dulu sampai dari awal dari Karawang pengen banget ke sana. Sampai sana kita balik lagi. Nah. Itu kan kasar kata ada kontrak kerja yang harus dijalani gitu kan. Gimana tuh cara? Nah, ini juga ada fenomena yang cukup menarik perhatian kami Pak. Fenomena yang menarik di mana pengaduan yang masuk di dinas itu dulu biasanya pengaduan itu atau laporan itu dari keluarga PMI atau mungkin dari LSM atau lembaga-lembaga yang mewakili. Mereka minta tolong ke dinas untuk tolong dibantu ini PMI, ini mengalami permasalahan ini itu. Nah sekarang menarik atau yang menjadi keresahan kami, laporan itu justru datangnya dari perusahaan. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang datang ke kami mengadukan bahwa ada pihak PMI yang kabur dari majikan sehingga menimbulkan kerugian untuk perusahaannya. Nah ini sampai sekarang kami belum tahu juga jawabannya kenapa kok harus kabur. Kalau misalkan memang dia bekerjanya resmi, terdata, kemudian mendapatkan berhak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Misal katakanlah tidak dikejar-kejar oleh Sampo sampai sana. Oh, PP Taiwan juga. Iya. Sepolisi India juga ada. Ya artinya kalaupun misalkan majikannya kasar atau misalkan majikannya tidak baik, kan bisa minta diganti kepada agensi atau kepada perusahaan atau bisa lapor ke dinas lah. Harusnya tidak ada alasan mereka untuk kabur. Nah kalau mereka kabur seperti ini kan justru menimbulkan pertanyaan apakah sejak awal memang ada niat yang tidak baik dari si PMI-nya ini sehingga menimbulkan kerugian. Jadi ke personnya kan ya? Iya, ada juga yang seperti itu. Bukan kebanyakan. Kalau dulu kan kepada ininya, perusahaannya atau yayasannya, kalau sekarang ke personnya. Nah, ada juga yang seperti itu. Yang menarik sampai saat ini karena kami nggak tahu jawabannya juga kenapa. Kenapa? Tiba-tiba muncul video ingin dipulangkan, padahal baru bekerja mungkin 2 hari atau mungkin 2 hari. Kayaknya di sana nggak nemuin nasi goreng. Kangen gitu ya kayaknya sama. Mengunci lama ya. Mie instan gitu kan di sana nggak ada dia. Repot juga berarti ya. Jadi kasus-kasus yang paling banyak itu seperti itu. Iya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Contoh kasus yang sekarang itu ya dari pihak pelakunya sendiri. Yang lagi menjadi keresahan kami. Kok seperti itu ya sekarang fenomenanya perusahaan yang lapor adanya oknum CPMI yang kabur seperti itu. Dengan terjadinya hal seperti ini ada nggak dari dinas yang berangkat ke sana gitu kan? Pengennya sih gitu, pengennya saya ada kunjungan gitu ke Taiwan, ke Singapura. Jangan kunjungan ke sana hanya untuk study tour doang. Langsung memeriksa kondisi PMI. Iya, pasnya ajak-ajak saya. Iya. Nggak ada. Tidak ada sih Pak. Biasanya kalau memang ada. Itu baik. Kalau kayak begitu kasusnya seperti ini penyelesaiannya hanya melalui by phone atau kepada pihak majikannya atau kepada apa nih solusinya? Biasanya mediasi aja sih Pak antara perusahaan P3MI-nya kemudian dengan PMI-nya atau mungkin dengan keluarganya. Seperti itu kita memfasilitasi untuk mediasi, dicarikan solusinya supaya tidak merugikan salah satu pihak. Tetap nih dinas turun tangan di sini sebagai mediator. Oh iya. Itu untuk kasus yang seperti itu ya. Selebihnya yang lain kita juga membantu mungkin bersurat ke Kemlu untuk dibantu segera penyelesaian masalah yang menimpa PMI asal Karawang. Ya. Dan kenapa sih sebenarnya permasalahan ini terlalu banyak dan riskan dan selalu berulang-ulang gitu kan ya? Dan mereka lebih percaya kepada jalur-jalur ilegal gitu loh. Nah itu. Kenapa itu? Kenapa ya Pak? Kalau saya rasa masih minim informasi yang diterima oleh
PMI atau CPMI dari Kabupaten Karawang ini. Apakah karena iming-iming? Nah, itu satu. Itu lagu Kemudian yang dangdut, kedua, iming-iming kalau nggak salah. gimana tuh lagunya? Iming-iming lagu. Kira lagu jadul saya Iya, belum iya, pernah iya. ganti. Aduh. Kemudian salah. juga ya iming-iming calo itu Pak, terkena iming-iming calo, dan mungkin mereka menganggap bekerja sesuai dengan prosedur itu ribet gitu ya, dan lama gitu, sehingga mereka terjerat tipu daya Tipu calo. Ya, Rayuan iming-iming calo yang kayak ayo sama saya aja cepat, mudah, langsung berangkat kerja ya. Sebenarnya ya kan, itu kan rayuan nih, ya, Iya. rayuan, Rayuan. ya kan, kepada pihak masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Karawang agar mereka mau gitu kan ikut rayuan mereka yang ilegal, ya kan. Kalau boleh saya tanya, mereka yang mau menjadi PMI, ya kan, pekerja migran Indonesia melalui jalur yang benar, yang legal, itu lama nggak sih prosesnya? Lama atau ribet enggak sebenarnya? Enggak sih sebenarnya Pak, saya rasa mulai dari mereka mendaftar ya sebagai, jadi alur pertamanya itu mereka mendaftar melalui siap kerja. Nah itu bisa dilakukan secara mandiri, Minimal usia minimal usia 18 tahun 18 tahun untuk menjadi PMI, untuk CPMI. ke sana. Iya, itu minimal usia 18 tahun. Nah, kemudian dia Nggak boleh kurang mendaftarkan dikit ya? kurang 1 bulan, kita tungguin dulu sampai 18. Kalau Nggak masih boleh. belum, kita tolak Oke. pengajuannya. Ya. Karena masih Kalau ditanya udah selesai belum Bu? Tadi dulu ya. Karena nungguin 18 tahun nih kan. Iya, 3 hari 5 lagi. tahun dulu, iya. 3 hari lagi. Pas 3 hari lagi ulang tahun udah kelar katanya gitu ya. Iya. Terus? Sebenarnya nggak lama. Jadi awalnya daftar usia di siap 18 kerja. tahun. Usia 18 tahun. Kemudian dia mendaftar di siap kerja. Nanti di siap kerja itu ada dokumen-dokumen yang harus dia penuhi. aplikasi nih. Iya, aplikasi siap kerja namanya, yang melalui dinas. Jadi nggak perlu langsung ke sana, Kemana? ke Disnaker. Apa di aplikasi aja langsung Di ada aplikasi di siap rumah dia bisa daftar secara mandiri. secara online. Secara online. Wih, canggih. Sebenarnya, cuman mungkin beberapa yang masih maaf dalam tanda kutip belum bisa mengoperasikan media sosial Ya. perangkat HP seperti itu, mungkin kesulitan. Nah, mungkin kalau yang seperti itu dibantu oleh P3MI dan perusahaan. Tapi sebenarnya mudah, mulai dari mendaftar, apalagi di Disnaker itu pelayanannya cepat kalau untuk proses verifikasi akun PMI, kemudian penandatanganan perjanjian penempatan itu cukup cepat dibanding kabupaten-kabupaten lain. Jadi kalau sampai dia berangkat, Serius? kalau di perjanjian penempatan Ini kedengeran sama kawan-kawan lain. kabupatennya juga cepat. Pak Edi. Kabupatennya juga cepat. Iya, terus bisa diminum ya? Boleh. Kemudian masa tunggunya itu kalau di perjanjian penempatan Pak 3 sampai 6 bulan. Jadi sampai mereka mendapatkan job untuk bekerja luar negeri itu sekitar segitu. Nggak bisa kurang. 3 sampai 6 bulan. Itu Prosesnya. maksimal. Oh, maksimal. Paling Tapi cepat? kalau bisa paling cepat Ya, 3 bulan setelah itu. kalau paspor udah selesai, visa udah turun, kan prosesnya panjang ya. Kalau dari dinas tuh hanya pendaftaran gerbang pertama saja ibaratnya. Yang penting mereka udah siap dulu. Seperti mereka sudah terdata dulu di dinas, sehingga mereka berhak mendapatkan pelindungan nanti kalau amit-amit terjadi apa-apa. Setelah itu mereka melanjutkan proses ke BP2MI, kemudian di paspor, visa, dan lain sebagainya, OPP, atau orientasi pra pemberangkatan. Jadi panjang sih Pak, mereka harus melakukan pelatihan dulu, mereka harus punya kompetensi sebelum kerja luar negeri. Kalau bedanya kayak orang mau umroh kali ya, atau mau naik haji, Iya. ada ini dulu kan, Iya, di ini manasik dulu lah ya. dulu gitu kan. Manasik, iya. Berarti Iya. OPP kayak gitu. OPP pembekalan supaya Pembekalan. mereka siap mental, siap Pembekalan di sini tuh biasanya apa sih? Speaknya doang atau mungkin nanti tujuannya jadi apa di sana misalnya gitu kan? Untuk membantu orang yang tadi yang informal itu ya, sebagai PRT untuk membantu orang-orang lansia sebenarnya gitu, diajarin di sana gitu. Oke. Kalau untuk OPP itu dilakukan oleh BP2MI sebenarnya. BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu di Disnaker. Ada di Disnaker, karena di Disnaker ada layanan terpadu satu atap. Di Disnaker itu ada Disnaker, ada BP2MI, ada imigrasi. Nah, kalau dari dinas melakukan namanya penyuluhan jabatan, Pak. Penyuluhan jabatan itu kami memberikan penyuluhan tentang jabatan yang akan mereka lamar nanti, yang akan mereka
kerja nanti apa, sebagai apa. Sebagai Jadi kami apa? memastikan mereka tuh tahu job desk-nya itu apa nanti, memiliki kompetensi. Kami memastikan juga kelengkapan administrasinya, kemudian memastikan mentalnya itu juga siap menyampaikan tentang resiko-resiko dan bahaya kerja di luar negeri, dan banyak sebenarnya yang kami sampaikan, tapi tidak sedalam OPP. Ada yang nakut-nakutin, ada yang enggak? Kalau saya versi yang ngasih pahit-pahitnya sih, Pak. Oh, yang pahit-pahitnya aja, Iya. jangan terbuai gitu kan, Iya, dengan betul. bujuk rayu segala macam Iya, gitu kan. Iya, tahu nggak kamu tuh di sana tuh nggak ada saudara gitu kan, ya, gitu Iya. ya, misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mereka misalnya, saya tukang bas bangunan nih, ya kan, dites dulu nggak? Mereka jadi ketika mendaftar di siap kerja awal itu tadi harus melampirkan yang namanya sertifikat kompetensi. Oh, oke. Nah, jadi kalau mau kerja sebagai perawat lansia, ya harus sudah mengikuti pelatihan untuk merawat lansia. Jangan sampai nanti ngerawat lansia disamain ngerawat bayi, yang Nah. mirip-mirip satunya bayi gede, satunya bayi kecil ya. Kan sama aja. Ya. Tapi kan Yang tua itu kan kadang-kadang kelakuannya kayak kan sih nggak gitu coba ya. ya. Atau mungkin masaknya asisten rumah tangga kan beda ya dengan lansia. Ya. Masak-masak. Jadi harus punya kompetensi dulu. Oh, Seperti itu. Jadi ketika OPP ya kami tinggal ngetes aja, diajarin apa ketika pelatihan untuk memastikan bahwa mereka itu pelatihan benar-benar pelatihan, bukan formalitas seperti itu. ini kayaknya yang membedakan ya antara legal dengan ilegal kan ya. Bisa Kalau ya, yang betul. ilegal ini Wah. kan tidak ada seperti itu, Tidak ada verifikasi pelatihan. inilah, tidak ada pelatihan segala macam, langsung berangkat Itu yang bikin aja. cepat. Iya. Kayaknya sih kalau secara kesimpulan yang tadi diceritakan oleh Mbak Disa, PMI yang bermasalah saat ini gitu kan, mungkin di sana juga mereka juga kaget, ya, Iya. ya kan? Yang kebanyakan yang bermasalah itu yang ilegal. prosedural, betul, yang ilegal. Oke, artinya ya memang bukan bagiannya, bukan bidangnya ditempatkan di sana seperti Tapi itu. nekat berangkat. Ya, yang tadi yang tukang ngebas, aduk semen, disuruh kasih makan lansia. Dikasih Bagus makan. itu. Wah, Iya nggak? majikannya marah-marah. Iya, pasir bisa. sama semen katanya dikasih. Ini miris ini. Iya. Terus biasanya peran keluarga di sini nih seperti apa nih Nah. bagi PMI sendiri? Iya, peran keluarga sangat penting kalau menurut saya, Pak. Hmm. Harusnya keluarga itu terlibat sejak awal pendaftaran si CPNI ini untuk memastikan keluarganya, entah itu ayahnya, ibunya, adik, kakak, saudara, teman atau orang-orang yang disayang dan dicintai lah, itu Iya. pastikan bahwa dia menempuh jalur yang resmi. Kemudian sampaikan bahaya dan juga resiko kerja di luar negeri. Dan juga memastikan perusahaan yang menempatkan itu perusahaan yang resmi. Yang Jadi, legal bukan. Iya, dorong untuk berproses melalui dinas. Jangan dibiarkan sendiri, Jangan ya kan? biarkan. Kalau terlihat kok kayaknya gampang cepet nih, baru kemarin bilang mau kerja ke luar negeri, minggu depan udah berangkat. Nah ini patut diwaspadai. Udah sama saya aja. Ya. Coba tunggu saya. Udah. Kok mirip ya, Pak? Ya kan gitu ya. Gak usah prosedur segala macam. Yang penting kamu punya ini aja, KTP aja. Ayo kakak sini sama saya beres misalnya gitu kan ya. Biasanya kan begitu ya. Iya. Pas ya itu bahaya sih, apalagi kalau misalnya sampai dokumennya di apa namanya, Pak? Di sana tuh ada rajianya nggak sih sebenarnya? Ada, saya rasa, sehingga beberapa ada yang dideportasi kan. Kalau ada yang overstay, ada yang mungkin dokumen-dokumennya tidak sesuai. Di KBRI sana misalnya. Iya. Deportasinya dilakukan di negara penempatannya. Ya di deportasi nih, nggak mungkin langsung negara dipulangkan. dilaporkan KBRI, kemudian KBRI? surat ke kami. Ya, KBRI lihat dong, oh ini alamatnya Ngawi nih, bilang gitu kan. Atas namanya Mbak Nisa gitu. Ya kan? Ya, kayak gitu kan? Iya. Oh, langsung nanti dia menghubungi Ngawi. Kalau Kerawang ya menghubungi Kerawang gitu kan. Nanti Kerawang urus jemput atau gimana? Itu nanti tergantung bagaimana setelah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait sih. Biasanya ya dilakukan penjemputan di bandara seperti itu. Oke. Tadi belum selesai, Pak, peran keluarga ya, Pak ya. Peran keluarga. Jadi penting banget sih soalnya Oke, keluarga siap. ini untuk memastikan bahwa keluarganya itu berangkat ke luar negeri sesuai dengan alur yang benar. Buat ayah dan ibu tolong bentar kali. Saya mau berangkat. Kemudian yang juga tidak kalah penting, memberikan dukungan moral dan juga support pokoknya untuk keluarganya yang bekerja di luar negeri. Karena kerja di luar negeri kan berat ya, Pak ya. Pasti banyak yang merasa kesepian, kangen keluarga, Ya. kangen Indonesia, nggak betah segala macam. Nggak punya teman, gitu nggak punya kan. teman, Tak bingung. apa jalan. Jalan. Pasti. Banyak kan tantangannya. Jadi kalau bisa keluarga itu rajin-rajin telepon,
WhatsApp, video call karena perlu Pada saat dia ke sana. Iya, jadi biar nggak terjadi kabur misalkan atau mungkin melakukan hal-hal yang berpotensi dia terlibat masalah hukum di negara penempatan seperti itu. Jadi kami berharap keluarga itu ikut membantu mengawasi lah, mengawasi anggota keluarga dan orang-orang tercintanya. Ya, jadi jangan sampai yakin dan percaya, saya percaya sama anak saya kalau dia pasti bisa di sana gitu kan. Gue udah aja Kita nggak tahu ya. Iya. Siapa tahu di sana rapuh kan hatinya ya kan. Gak taunya kita udah pakai handphone di sana pakai surat tuh nggak bisa. Gak nyampe-nyampe. Iya kan. Udah kan membayangkan zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan surat-suratan gitu kan ya. Iya. Kalau sekarang kan canggih kan. Gampang pada Walaupun sekarang, jauh seapapun gitu kan, selama ada internet, mungkin jaringan kita bisa video call, bisa telepon-teleponan. Zaman sekarang tuh enak dibandingkan zaman dulu ya kan. Iya. Coba kalau zaman dulu ya. Pakai burung merpati. Wah, belum sampai burung udah sampai, udah jatuh. Capean dia. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini, apa sih upaya perlindungan dari Dinas Tenaga Kerja Karawang misalnya gitu kan kepada TNI yang menjadi warga Karawang yang di sana? Seperti apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, khususnya Kabupaten Karawang ini sebenarnya bisa dibilang sangat besar kepedulian juga atensinya untuk pekerja migran asal Karawang. Kalau dari Disnaker sendiri, kami rutin melakukan sosialisasi terkait penempatan dan juga pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian pemerintah Kabupaten Karawang ada juga MOU dengan BP2MI Pak, atau sekarang sudah jadi Kementerian P2MI, Kemen P2MI. Ini MOU ya juga intinya tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan jabatan tadi kepada CPNI sebelum berangkat ke luar negeri, itu juga sebagai bentuk pelindungan dari kami. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian ada juga tim reaksi cepat pengaduan migran. Ini apa nih? Tim reaksi cepat nih. Biasanya kalau reaksi cepat itu kayak ada kebanjiran, ya kan, kebakaran. Nah ini khusus PMI kayak apa? Iya, ini kurang lebih ini adalah tim yang memang khusus untuk menangani setiap pengaduan tentang atau pengaduan yang permasalahan yang dialami oleh pekerja migran khususnya dari Karawang. Ini tim-tim yang memang sudah ahli dan berpengalaman di bidangnya, dan kami merespon setiap pengaduan itu secara cepat, kurang dari 24 jam pasti kami respon. Oh gitu. Iya, jadi artinya dibantu untuk mencari solusi dan ditindaklanjuti seperti apa solusinya. Artinya tidak ada pengaduan atau permasalahan yang kami terima dan kami abaikan begitu saja ya. Sebagai komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia asal Karawang sebagai pahlawan penyumbang devisa terbesar nomor 2 Pak, setelah sektor migas. Ini artinya kalau dulu di Karawang itu ada lapor Pak Kapolres, sekarang ada lapor Pak Haji, ya kan? Kalau itu lapor kepada Disnaker, tim reaksi cepat ya. Nah sekarang walaupun sekarang memiliki program tim reaksi cepat, ada upaya dari Disnaker khususnya di wilayah Kota Karawang, mereka kan nggak tahu nih caranya melapor, apa yang harus dilakukan, gimana? Kalau untuk PMI asal Karawang ataupun keluarganya yang mengalami permasalahan ya, bisa mengadu banyak sebenarnya Pak untuk layanan pengaduannya. Bisa melalui tangkar. Ya, Karawang itu juga bisa. Saya suka itu, berapa sih? Pedas apa enggak? Bukan soto, ini tangkar Karawang. Oh iya, tangkar Karawang. Kirain. Nah di situ, kemudian melalui dinas juga bisa, ada Instagram resmi Disnaker. Kemudian pengaduan juga bisa disampaikan secara langsung datang ke kantor. Saya juga. Kan kalau jauh gimana? Boleh mengadu ke kepala desa. Atau sebenarnya paling gampang by WhatsApp juga bisa. Oke. Berapa nomornya? Saya nggak apa. Lupa nanti di sini aja. Ya. Bisa menghubungi media sosial kami, kemudian ya, pengaduan masuk banyak sih Pak, dari surat juga bisa, surat dari Kemlu seperti itu. Ya, biasanya pengaduan dari sana tuh melalui surat resmi atau melalui WhatsApp atau melalui apa sih jalurnya biasanya kalau pengaduan dari luar negeri itu? Banyak sih pengaduan kami terima dari berbagai sumber baik offline maupun online. Kalau yang surat-surat itu biasanya dari instansi resmi seperti KBRI atau KJRI, itu Kemlu itu ada surat. Kemudian ada juga yang dari mungkin media viral seperti itu masuk, media sosial, kemudian WhatsApp datang langsung. Sekarang ini kan kalau nggak salah banyak banget ya kejadian-kejadian yang viral ya katanya gitu loh.
Jadi tidak lagi melalui pengaduan-pengaduan, ya kan? Kebanyakan nih yang kita lihat sekarang nih, baik di Instagram, di TikTok atau mungkin yang aplikasi atau juga yang lain, itu viral, langsung baru bekerja gitu loh. Tapi begitu nggak? Ya, itu memang salah satu Kelebihan daripada media. no viral justice ya. Oh. Ya, tapi sebenarnya kami lebih menyarankan ketika mengalami permasalahan itu mungkin menghubungi keluarga dan biarkan keluarga yang datang ke kami menyampaikan, menjelaskan, ataupun melaporkan melalui lebih privat lah, supaya menjaga privasi juga dari si CPMI-nya, keluarganya, dan tidak tunggangi kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi bisa lebih fokus pada solusi dan permasalahannya. Karena kadang kalau misalnya yang viral-viral aja gitu Pak, agak kesulitan untuk menelusuri juga karena tidak ada dokumen-dokumen yang lengkap yang bisa kami teliti, kami verifikasi. Kalau misalkan pengaduannya melalui WhatsApp atau data langsung ke dinas, itu kan kami mudah dalam melakukan verifikasi, penelusuran. Misalnya ada di Instagram atau di TikTok gitu kan, ketahuan nih di Taiwan, apa dari pihak dinas langsung ke KPI di sana? Enggak Seperti itu. Biasanya SOP atau mekanisme penanganan kasus kami ketika ada aduan masuk dari sumber manapun itu, termasuk misalkan yang viral ya, kami verifikasi dulu datanya, kami cek ini PMI legal atau ilegal, kemudian kami cari data seperti alamatnya, keluarganya, dan kami telusuri nih, mungkin kok perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah desa, atau mungkin dengan BP2MI, atau mungkin dengan imigrasi untuk cek paspor. Seperti itu kami telusuri hingga kami bisa menemui keluarganya dan menyampaikan atau mengklarifikasi dan dibantu upaya untuk penyelesaiannya seperti apa. Kalau dia resmi, kalau nggak resmi, ya kurang lebih lebih kesulitan. Kalau dia resmi itu sebenarnya agak jarang kasus dari PMI yang berangkat secara resmi. Kalaupun ada, pastinya yang nggak resmi. Kebanyakan, kalaupun ada itu cepat Pak penanganannya, karena sudah jelas nih P3MI akan membantu bertanggung jawab, kemudian datanya jelas, ada diatur dalam peraturan perundang-undangan bagaimana seharusnya. Tapi kalau yang ilegal ini nih nggak ada kepastian hukum, nggak ada perlindungan hukumnya, jadi mungkin agak lama penanganannya. Plus juga kadang tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Padahal dokumen yang lengkap ini salah satu syarat kami untuk bisa menindaklanjuti setiap laporan-laporan atau kasus yang menimpa PMI. Dan bagi mereka pelaku-pelaku yang non legal alias ilegal, sebenarnya sanksinya ada nggak sih? Sanksinya seperti apa gitu? Pelaku nih ya? Sanksi yang kalau sepengetahuan saya selama ini ya, untuk mereka yang berangkat secara ilegal tuh pasti tetap dinas kabupaten atau pemerintah daerah tidak lepas tangan, tetap dibantu. Nah, kalaupun sanksi misal ada yang benar-benar menimbulkan kerugian, itu dikembalikan lagi. Misal dari P3MI-nya ada yang melaporkan atau menggugat, minta denda seperti itu ya ada. Cuman saya dendanya kepada P3MI-nya, misalkan kabur dari majikan, kontrak belum selesai. Bukan PMI-nya. PMI bukan. Oh, denda ke ini PMI-nya dibayarkan ke P3MI-nya maksudnya. Oh gitu. Kalau yang ilegal yang atau yang mungkin kabur seperti itu. Kalau untuk yang sanksi sejauh ini sepengetahuan saya memang belum ada ya Pak ya. Atau mungkin saya yang kurang ini ya. Oke. Nanti saya tahu aja. Oke. Kalau seandainya gini, ada nggak pihak keluarga nih, ya namanya udah rentak misalnya gitu kan, udah laporan nih ke Disnaker, ulangin aja deh anak saya kangen banget nih, saya juga udah tua nih, takutnya dia nggak bisa nemenin saya sampai saya meninggal, misalnya gitu, ada nggak seperti itu? Ada aja. Ada aja ya? Ada aja Pak, macam-macam lah. Ada juga yang misalkan nih istri dari suami yang mantan istrinya kerja ke luar negeri, jadi masih mantan si istri yang baru ini menuntut ke dinas untuk minta mantan istri suami saya pulangkan dengan motif apapun saya tahu. Kayaknya dia di sana begitu. Atau yang sudah mungkin sudah sangat mungkin sudah butuh dirawat untuk anaknya tapi anaknya di luar negeri seperti itu ya. Ada aja, cuman kan ya kami memberikan pemahaman kembali bahwa tidak bisa semudah itu. Ada kontrak yang harus dipenuhi, hak-hak dan juga kewajiban. Nah, ini mohon maaf nih, ini mohon maaf banget ya. Kalau misalnya ada PMI nih, yang ke sana, tiba-tiba pulang gitu kan dengan posisi perut buncit. Ya, kenapa tuh?
Apakah dia musuh lapar atau dia masuk angin atau gimana nih? Nah itu sebenarnya banyak faktor. Kalau perut buncit ya saya sekali. Ya oke, anggaplah mereka ya, mereka itu ibarat kata datang pulang ke sini dalam keadaan hamil, seperti apa? Ada juga. Ada Itu juga. biasanya seperti apa? Ya, jadi Itu resiko sendiri atau mungkin ada tanggung jawab dari sana atau gimana? Ada beberapa kemarin di Timur Tengah yang bekerja secara ilegal tapi Pak. Secara ilegal berangkat sendiri pulang. Oh, Ada bukunya. Iya. Ya seperti itu ya. Udah brojo apa belum? Udah. Wih, Udah brojo. bonus ya itu ya. Bonus. Ya seperti itu. Jadi blasteran anaknya. Ya. Ya seperti halnya ketika dideportasi karena overstay atau memang melanggar peraturan kebijakan dari negara penempatan, akhirnya dipulangkan. Kami fasilitasi untuk pemulangan bekerjasama dengan BPDUMI, dengan kementerian, disenaker provinsi dan terusnya, dan dipulangkan. Dan ya ini agak gimana ya, agak sulit ya karena kan tidak punya identitas untuk data-data apa namanya kependudukannya ya, agak repot. Sangat tidak disarankan sebenarnya untuk PMI. Nggak boleh ya. Seperti itu. Kecuali ya mungkin sesuai dengan peraturannya mengurus apa ya, saya rasa setiap negara-negara ada itunya sendiri-sendiri ya Pak ya, untuk mengatur pernikahan misalkan supaya sah, supaya legal, dan untuk anak supaya diakui seperti itu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau pulang dengan bonus seperti itu ya mau nggak mau jadi warga negara Indonesia tapi nggak punya bapak jadinya mungkin seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin apa sih yang paling aneh, paling langka, paling lucu ya? Bin ajaib lah misalnya gitu kan, selama Mbak Nisa di Dinas Tenaga Kerja itu apa tuh? Hal apa nih mengenai PMI yang paling aneh, paling lucu, paling lah pokoknya? Apa tuh? Apa di kasus yang menimpa PMI-nya gitu? Yang menimpa PMI-nya bukan masalah itunya, apa P3MI. Kalau fenomenanya yang menarik ya yang tadi, sekarang laporan tuh dari P3MI. Tapi kalau kasus yang menimpa PMI, karena mungkin menjaga privasi nggak mungkin saya sebutkan siapa-siapanya ya Pak ya. Tapi kejadian-kejadian lucunya mah ada aja. Nah, ini yang saya tunggu. Ya tadi yang saya sebutkan, tiba-tiba ada yang datang, dia melaporkan mantan istri dari suaminya yang kerja ke luar negeri. Nah ini tiba-tiba jadi kayak kita terlibat dalam urusan rumah tangga orang. Atau tiba-tiba ada PMI ilegal di misalkan Suriah, terus harus dipulangkan karena negaranya sedang konflik. Jadinya kita kayak evakuasi korban perang gitu. Nah ini yang saya mau tanyakan nih, ya kan? Kita nggak tahu kan? Anggaplah ini nggak usah ngomongin yang ilegal, itu legal mereka berangkat ke sana. Tiba-tiba di sana konflik, ya kan? Apakah mereka berbondong-bondong minta kita tarik pulang atau bagaimana deh? Kalau mereka legal, kemudian negaranya berkonflik, ya pasti ada mekanismenya sendiri, ada SOP-nya. Dari KBRI tidak mungkin tinggal diam Pak, pasti ya akan dipulangkan dalam keadaan aman dan selamat. Justru aman kalau kayak gitu, kalau legal mah. Oh aman, yang nggak aman itu yang ilegal. Iya, ilegal yang nggak aman. Terkatung-katung di sana ya. Bingung. Orang mana kamu? Bang Boy dulu silakan. Oh iya, minum ya Pak. Iya. Dan banyak ya kisah-kisah hal-hal seperti ini yang simpang siur, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita coba jelaskan, coba informasikan di sini bisa diterima, bermanfaat bagi masyarakat Kota Karawang ya. Pesan-pesannya apa buat pesan-pesan PMI? Buat PMI untuk warga Karawang yang ingin bekerja ke luar negeri gitu ya. Pesan-pesannya yang pertama, pastikan melalui jalur yang resmi dan legal. Jadi jangan sampai ada statement, wah saya nggak apa-apa kemarin tetangga saya nih ke Arab Saudi aman, nggak mau pulang gaya kaya raya misalkan. Itu kan lihat nih di tangan saya. Mas bukan tato. Mungkin ada yang seperti itu Pak. Dan itu kan itu dulu atau mungkin itu kebetulan beruntung aja, kita nggak tahu sial itu datanya kapan. Bisa jadi mungkin kita yang nasibnya kurang baik ketika menempuh jalur yang ilegal, kemudian di sana mengalami amit-amit kekerasan atau mungkin diperdagangkan, eksploitasi gitu kan, kita nggak tahu. Jadinya niatnya kerja mau untung malah buntung gitu kan. Kemudian yang kedua, pesan saya jangan sampai memalsukan dokumen. Jangan sampai
Banyak sih. Jangan sampai hanya tergiur biar cepat, biar gampang, akhirnya dokumen dipalsukan. Nah ini bahaya di Maksudnya kemudian hari. dokumen dipalsukan itu nama atau usia atau apa aja nih? Apa aja nih? Kebanyakan. Dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP atau KK untuk mempermudah, misalkan usianya belum 18 tahun, tanggalnya di tahun lahirnya diganti. Atau mungkin izinnya harusnya dari suami, cuman biar nggak ribet karena suaminya sebenarnya nggak mengizinkan, akhirnya dibikin single. Kayak gitu. Nanti aja izin suami nggak boleh, izin tetangga dong. Gak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa kasus pemalsuan dokumen dan ini sangat bahaya dan bisa menimbulkan permasalahan lebih kompleks lagi di ke depan nanti gitu. Kemudian yang ketiga, ini penting, jangan tergiur dan termakan oleh iming-iming calo, oleh rayuan-rayuan calo, meskipun calonya bilang wah murah, gampang, simpel, gitu, cepat prosesnya, gitu kan. Misalkan atau mungkin dikasih uang sekian untuk berangkat gitu ya, itu ya cuman mungkin 2 juta atau 5 juta, tapi kan nyawa bapak ibu ini jauh lebih berharga kalau sudah di luar negeri ya. Oh ini arahnya bukan tujuannya, iya bukan tujuannya ke tempat tujuan, ke rahmatullah ya. Nah itu harus berhati-hati terhadap modus-modus dari calo seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pesannya untuk keluarga tadi ya Pak, keluarga itu gerbang pertama untuk membantu mengawasi. Untuk keluarga pesannya berarti artinya kan untuk keluarga. Tadi kan PMI-nya, sekarang untuk keluarga. Ya, untuk keluarga pastikan orang-orang tersayang kita bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi dan aman sehingga mendapatkan pelindungan yang maksimal dari pemerintah. Kemudian berikan dukungan ketika sudah bekerja di luar negeri, dan kalau misalkan mendapatkan amanah untuk mengelola uang dari keluarga atau kirim dong ya, ke kampung, ya kan, yang di luar sana seakan-akan wah udah senang bahagia gitu kan orang tuanya gitu kan, waktunya orang tuanya judul. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Untuk keluarga bapak ibu, tolong dikelola uangnya dengan baik supaya nanti ketika si PMI-nya pulang ini punya tabungan yang cukup untuk modal usaha biar bisa meningkatkan perekonomiannya sehingga nggak perlu keluar negeri lagi. Jangan sampai istrinya kerja ke luar negeri ya kan? Langsung suaminya cari yang baru. Jangan sampai seperti itu pasti. Baju baru, lebaran pakai baju baru, jadi lebaran istri baru. Ini sering terjadi Pak. Sering banget ya? Sering. Bisa menimbulkan ya perceraian kan, artinya itu sering. Jangan sampai lah, pokoknya saya habis ini saya udah cukup bicara dengan orang di Snaker, nanti saya akan cari orang dari KUA atau pengadilan kasus perceraian, ya kan? Nyambung nih. Gue tinggal pasangan ke luar negeri. Ada Bu, yang seperti itu ada nggak? Ada Pak. Ada. Yang ibarat kata dia pengen berangkat kerja ke luar negeri, gitu kan, suaminya nggak mengizinkan atau istrinya nggak mengizinkan, akhirnya cerai terus tetap berangkat, misalnya gitu. Oh, cerainya di sini dulu terus tetap berangkat. Nah itu kami tidak ikut campur sampai sedalam itu ya dalam rumah tangga. Tapi pokoknya ketika nyampe di kami ya statusnya udah jelas antara masih ada suami atau tidak. Jadi tahu yang harus mengizinkan itu suami atau orang tua. Tapi kebanyakan berarti yang pulang. Nah pulang, suami kaget ya, suaminya kirain ditransfer uang buat bangun rumah, ternyata bangun rumah tangga dengan orang yang baru. Kayak gitu. Saya aja begitu. Buat apa? Dan itu pesannya. Jadi intinya mungkin kepada PMI-nya harus siap, keluarganya harus mendukung, peduli juga, jangan dilepas atau diubah begitu saja, ya kan ya. Sebelum kita akhiri, saya mau tahu kisi-kisi dulu dong. Kalau tadi kan Asia dan juga misalnya Timur Tengah, kalau yang ke Eropa ada? Bagus mana? Banyak mana nih? Banyak sih, masih banyak Asia ya, banyak Asia. Kalau Eropa misalnya, kalau Eropa orang Kerawang ini kemana? Slovakia. Ada ke Slovakia, sampai ke sana, Romania. Ada yang tahu sana? Aduh, ya itulah makanya kenapa kan tahunya Amerika, Inggris misalnya gitu aja terkenal. Maksud Slovakia ya? Ada. Ya karena ada perusahaan penempatan yang tadi mengetahui ada pekerjaan di sana, kemudian membuka informasi lowongan kerjanya di sini, terus ada mungkin masyarakat Karawang yang tahu ngelamar nih, terus keterima memenuhi kualifikasi, akhirnya lolos terus terbang ke sana dengan gaji yang wow fantastis. Serius? Di sana di Slovakia tadi apa?
Slovakia ada. Slovakia berapa ya gaji saya agak lupa. Pokoknya Bukan, puluhan bukan. digit lah Pak ya. Aku kan mau daftar. Mau daftar Slovakia. Jadi ini Pak, apa namanya jagal. Itu dia. Di sana kan Pokoknya puluhan banyak. juta lah. Lebih besar daripada Asia Timur Tengah. Lebih besar. Oh gitu. Dolar di sana. Ya, mengikuti mata uang dari negara Oh tersebut. Eropa ya. Iya, bisa 20 juta, 40 juta, 60 juta tergantung Itu- jabatan, posisi, pengalaman. Untuk IRT misalnya gitu kan, PRT di sana atau mungkin yang memandikan orang lansia di sana lebih besar juga di sana berarti dibandingkan dengan Asia dan Timur Tengah. Iya. Nah, karena Aslinya berapa? coba kita cari tahu ya, Pak ya. Asik. Iya, terus. WhatsApp aja nanti deh. Oke, dan harapan apa yang terakhir kepada masyarakat Kota Karawang terkait mengenai PMI seperti ini? Harapannya tidak muluk-muluk sih. Yang pasti saya berharap pekerja migran asal Karawang ini selalu sehat, Amin. sukses, Mhm. dan terlindungi. Asik. Itu mungkin pesan harapannya ya. Iya, harapannya. Oke, Mbak Nisa, terima kasih banget Iya, sama. atas waktu dan kesempatannya, keren banget ya apa yang diutarakan oleh Mbak Nisa ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Karawang dan sekitarnya. Oke, Pak, Amin. kita akhiri, Pak. Oh, Oke, buat sahabat Wajibika, thank you banget buat Anda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi masyarakat Kota Karawang dan sekitarnya. See you. Salam Wajibika. oh gini. Aksiradio.com